Sebagian orang kalau gagal seperti itu kan berhenti ya. Apa yang membuat Kathleen maju terus? Apa itu? Jujur waktu itu, waktu sempet udah banyak tutup toko, waktu itu saya ngobrol sama suami saya. Steven, ini saya banyak tutup toko, saya banyak mengecewakan orang. Duit tinggal 6 bulan lagi, bangkrut abis gitu. Gimana ini? Saya jadi inget kembali gitu. Kenapa saya start High Cups? Saya start High Cups dengan visi tertentu. Kembali lagi ke perempuan-perempuan yang memang saya berkomitmen pada diri saya, ayo kita sama-sama maju. Jadi saya ngobrol sama tim saya saya ngobrol sama tim saya yang udah dari awal, dari 2019 jatuh bangun nama saya, dari ngobrol sama tim itu makes me feel better sih. Jadi saya jadi ingat lagi visi saya, jadi saya bilang ini last fight, kita harus last fight. 6 bulan lagi bangkrut, ayo kita kumpulin, jadi 30 toko. Barang-barangnya saya tutup, saya tarik, saya loakin semua, saya kumpulin dana, saya buka toko di Jabodetabek, di Rangkas waktu itu. Jadi saya buka toko di Jabodetabek dan ternyata malah bagus, malah sukses. Makanya sekarang kita lagi banyak ekspansi pun lagi di Jabodetabek, gitu sih kira-kira. Baik, kalau sekarang variannya ada berapa? Masih tetap di jualan produk es ini tadi ya? Masih tetap, tapi sekarang kita menjual berbagai varian teh, kopi, dan kita ada pastry juga sekarang. Oh oke, sudah berkembang seperti itu. Iya. Baik, jadi High Cups ini sudah ada di berapa kota tadi? Kita di Jabodetabek, Jakarta, Bogor, Banten. Oke, di berapa gitu. outlet? Sekarang kita di 30 outlet. Berapa perempuan yang berdaya di situ? 150 perempuan. Wah. Oke, nah di sini ada cerita sedikit mengenai Profesor Dr. Aryawan Gunadi SHMH, Ketua Yayasan Tarumanegara. Ini juga menarik kisahnya ya, perjuangan disiplin ya, tentang bagaimana menghargai proses. Nah, boleh berdiri Prof. Aryawan? Kita berikan aplaus yang meriah. Oke, Prof. Aryawan, cerita sedikit bagaimana Anda bisa sampai posisi sekarang? Karena ketua yayasan itu menaungi sejumlah lembaga-lembaga di bawah yayasan ya Tarumanegara. Kemudian Anda juga bisa mendapat gelar Profesor Doktor SH dan MH. Kemudian Anda juga lahir bukan dari orang yang kaya-kaya amat ya. Nah, soal proses mencapai tahapan seperti sekarang, bagaimana Anda menjelaskan itu? Iya, terima kasih Bang Andi yang sudah hadir di Kick Andy Goes to Campus di Tarumanegara. Jadi memang tadi seperti yang Kathleen sampaikan, hidup itu apa sih yang menjadi essence? Yang menjadi essence itu kan bagaimana kita bisa berimpact kepada orang banyak. Jadi sama seperti Kathleen, kalau ditanya misalnya historical sejak dulunya, apa yang saya set itu ada 4 Pak. So if we want to achieve our lives, pertama memang dari kecil kita harus punya mimpi. Jadi set goals-nya itu sudah dari awal tuh sudah harus ada. Minimal saya selalu sampaikan kalau mimpi kita itu nggak bisa tercapai, paling tidak mimpi sampai ke langit, paling nggak 1-2 di bawah langit itu kita masih bisa achieve. Kedua adalah kita harus set roadmap-nya. Jadi peta jalan untuk kita menuju achieve mimpi kita itu. Nah, yang ketiga adalah network. Jadi dari sejak sedini mungkin kan di sini banyak teman-teman mahasiswa ya. Jadi network diperluas sehingga jejaring itu kita kumpulkan. Sama seperti yang Bang Andi atau Kathleen lakukan. Nah, yang keempat adalah passion. Misalnya passionnya di bidang entrepreneurship ya sudah ditekuni. Sehingga bisa menjadi entrepreneur yang handal. Nah, artinya kesemuanya itu saya tekuni Pak. Memang sejak dulu untuk bisa memberikan impact bagi banyak orang. Nah, pertanyaannya untuk Yayasan Tarumanegara. Memang Yayasan Tarumanegara ini kan sebagai salah satu yayasan yang bisa saya katakan salah satu yang terbesar di Indonesia dengan memiliki beberapa unit usaha dan unit sosial. Ada UNTA, Rumah Sakit Royal Taruma, ada Institut Tarumanegara, perusahaan-perusahaan dan sebagainya, ada hospital dan yang lain-lainnya. Menarik ya. Dan Prof. Aryawan ini termasuk profesor termuda di Indonesia ya. Pernah mendapatkan penghargaan MURI di usia 38 tahun. 38
Jadi ini pencapaian yang luar biasa juga. Tapi kita kembali ke urusan kewirausahaan. Di dunia entrepreneurship, apakah ada perhatian khusus Tarumanegara untuk mendorong anak-anak terjun ke dunia usaha untuk menjadi wirausaha? Iya, jadi Yayasan Tarumanegara itu kan lahir dari tahun 59 itu salah satunya banyak entrepreneur yang mendirikan, Pak. Bahkan dulu ketua Yayasan Tarumanegara sebelum saya ada nama-nama seperti Pak PK Oyong, pendiri Kompas Gramedia, ada Ciputra, Pak Ciputra pernah menjadi chairman juga, ketua juga di kita. Nah, darah entrepreneur itu sudah mengalir sejak pendiri mendirikan yayasan-yayasan ini. Yang kedua adalah kita punya values, Pak, atau kita punya nilai, yaitu yang namanya IPE, Integrity, Professionalism, dan Entrepreneurship. Nah, itu yang menjadi pegangan dasar backbone kita untuk bisa mendrive unit-unit yang ada di bawah kita untuk mendorong entrepreneurship yang ada di lingkungan mereka, di unit-unit masing-masing. Ketiga adalah salah satu unit itu ada yang namanya Tarumanegara Enterprise, Pak. Jadi Tarumanegara Enterprise kita banyak kerjasama dengan NUS Enterprise, banyak kerjasama dengan kampus-kampus yang ada di China, kolaborasi dengan industri. Itu kita harapkan bahwa apa yang sudah diajarkan di kuliah atau di perkuliahan bisa di-applied kepada industri. Seperti mereka kan kemarin lagi mengadakan CEO Bootcamp. Bagaimana ideas yang mereka dapat bisa diimplement dengan membuat produk-produk tadi seperti yang Kathleen sampaikan. Misalnya mereka tertarik di bidang IT, digital, atau di bidang F&B, semua itu di-apply. Nah, mata kuliah yang ada itu memang terjabar. Seperti di hukum ada legal partnership. Mungkin di ekonomi dan bisnis ada di bidang mata kuliah kewirausahaan. Tapi kan memang nggak cukup sampai situ. Makanya kita buat yang namanya Tarumanegara Enterprise untuk inkubator bisnis, juga untuk menghimpun expert-expert yang ada di lingkungan kita untuk mendirikan unit-unit usaha dan unit-unit yang ada di bawah kita. Baik, terima kasih. Kita berikan aplaus untuk Profesor Aryawan ya. Jadi kita bisa tahu kita berada di tempat yang tepat ya. Bagaimana kampus ini juga mendorong anak-anak untuk berwirausaha. Baik, Kathleen, sebelum kita berpisah, sesuatu perlu kamu sampaikan kepada anak-anak muda di sini. Apa aja yang kamu pikir menarik atau penting untuk disampaikan berkaitan dengan apa yang kamu ceritakan tadi? Oke. Silakan berdiri di sini. Iya, ini saya nge-quote sedikit ya dari Mbak Najwa Shihab gitu. Dia tuh punya sebutan namanya perempuan merdeka. Dan saya rasa ini adalah sangat relevan untuk kita sekarang ini, terutama yang perempuan-perempuan yang di sini. Kita tinggal di Jakarta, otomatis kan kita melek tentang isu-isu feminisme. Kita semua juga sekolah tinggi, artinya kita ada kesempatan gitu. Dan sebagai perempuan merdeka, mari kita sama-sama menggandeng perempuan-perempuan lainnya, bukan saling menjatuhkan, tapi mendorong mereka, memberitahu mereka bahwa perempuan itu berhak, perempuan itu layak untuk mau jadi ibu rumah tangga, mau berkarya, atau mau semua gitu. Jadi maksud saya perempuan mau berumah tangga dan berkarya itu juga boleh. Bahwa perempuan boleh bermimpi, boleh berambisi, itu sama sekali tidak melawan kodrat ataupun tradisi. Terima kasih. Setuju. Ya. Aku dari dulu sangat setuju. Kalau kita melakukan pemberdayaan pada perempuan, kalau mereka akhirnya berhasil ya, sejahtera, yang dipikirkan pertama anak-anak dan keluarga. Ya. Jadi kalau mau bantu, bantulah perempuan. Oke, setuju. Terima kasih Kathleen, sukses ya. Baik teman-teman, untuk memberikan inspirasi kepada teman-teman tentang perbuatan baik, hari ini juga saya mengundang pimpinan atau presidir dari Darya Varia, yaitu Dr. Martin Wibawa Klur. Baik, terima kasih Dr. Martin. Apa kabar Bang? Iya, terima kasih. Silakan sini. Selamat sore semua. Dan Ibu Grini untuk hadir di depan sini ya. Teman-teman, sekali lagi ini cerita tentang kolaborasi kebaikan. Jadi kita bekerja untuk berbuat baik itu tidak bisa sendirian. Kita harus bergandengan tangan dan inilah yang dilakukan oleh Darya Varia menggandeng benihbaik.com. Kalau boleh tahu apa program yang sedang dijalankan oleh Darya Varia bekerja sama dengan
benihbaik.com. Ya, terima kasih Bang Andi. Jadi seperti yang tadi disampaikan, kami dari Daria Varia sebagai salah satu perusahaan farmasi yang menyediakan solusi kesehatan, bekerja sama dengan benihbaik.com, kita meluncurkan program-program untuk pencegahan stunting. Dan program itu sudah berjalan dari tahun 2021, ini sudah tahun keempatnya kami berjalan dengan benihbaik.com, dengan fokus terutama mencegah, mengintervensi stunting di khususnya desa Cibatok, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Tahun ini kami mengusung tema Generasi Sehat Komunitas Berdaya, di mana kami juga mulai melebarkan lagi juga program tersebut ke desa sekitarnya. Baik, kenapa Daria Varia punya perhatian khusus pada stunting? Iya, stunting ini menjadi fokus utama kami di Daria Varia karena memang Indonesia kita ini merupakan saat ini sedang menghadapi tantangan dalam hal ini stunting. Dan ini juga sudah menjadi fokus dari pemerintah. Oleh karena itu makanya Daria Varia bekerja sama dengan benihbaik.com, kita fokus untuk membangun mencegah stunting ini sehingga tidak terjadi lost generation dan memiliki generasi yang memiliki intelektual tinggi. Baik, iya luar biasa dan tentu saja teman-teman ingin tahu apa yang dilakukan oleh Benih Baik dalam kolaborasi ini? Tentunya Benih Baik itu memastikan program dari Daria Varia berjalan dengan tepat sasaran dan juga efektif. Kemudian kita juga memastikan bahwa benar-benar semuanya tersalurkan dengan baik dan angka penurunan stunting memang dicapai kurang dari 70% dari yang sudah dilakukan. Baik, kita berikan aplaus dan seremonial pemberian bantuan untuk masyarakat di Cibatok dari 2021 sampai tahun ini masih berjalan. Ya kita harapkan akan terus berjalan lagi untuk semakin banyak orang mendapatkan manfaat dari kerjasama ini ya. Baik, serah terima diberikan. Ada foto sudah, kamera sudah. Baik, sekali lagi terima kasih Dr. Martin ya. Terima kasih juga Mbak Grini. Baik, dan bagi Anda tadi yang tidak menyaksikan episode ini dari awal, Anda tidak perlu kecewa karena Anda bisa menonton tayangan ulangnya di metrotvnews.com. Juga ada cuplikannya di channel YouTube Kick Andy Show. Akhirnya tentu harapan kami agar bermanfaat bagi siapapun yang menonton acara ini. Sampai jumpa. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.